A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan wa imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bil hikmatil 'arifin wa nas'aluka bil ilmikal 'azim wahdina ila shiratikal mustaqim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Summa amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik orang-orang tua kita, Bapak Kudi, Bapak Haji Yudo, Ibu Ustina, dan juga orang tua dari Najib yang dari Bogor, dan sahabat-sahabat, wabil khusus Syekh Robi Fatahila, Setandi Darmawan, dan yang lainnya. Khusus bil khusus pula Sahibul Bait, Sahibul Hajat, Sahibul Maqam, itu Syekh Muhammad Nazir beserta keluarga, istri ataupun anak beliau, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dalam keberkahan dan limpahan rahmatnya, sehingga pun Allah berikan pula ketenangan dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat. Memuja dan memuji kepada Allah, berselawat kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah. Besar harapan kita yang duduk pada malam hari ini, hajat-hajat, doa-doa, cita-cita, keinginan kita semua senantiasa Allah kabul, Allah mudahkan, Allah berkahkan, sehingga kehidupan kita pun sukses dunia dan akhirat. Kelak pula kita mendapatkan syafaatul uzma baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahagia tentunya dirasakan oleh kita semua, wabil khusus Bang Najir yang malam hari ini beliau mengundang kita dalam rangka tahadus binikmah, mengutarakan nikmat yang Allah berikan terhadap beliau beserta keluarga, yang Allah jadikan tempat ini adalah tempat untuk beliau bernaung dari teriknya panas, dari lelah setelah bekerja, dingin dan juga basahnya hujan, yang Allah jadikan tempat tinggal untuk beliau beserta keluarganya, yang memang siapapun di antara kita pasti berkeinginan, bercita-cita dan selalu berharap tidak hanya Allah berikan kita tempat untuk berteduh, tapi Allah jadikan tempat untuk kita tinggal, untuk merasakan dari nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Terlebih lagi ketika seseorang sudah berumah tangga, pastilah tempat tinggal itu ada hal yang sangat dibutuhkan untuk membina rumah tangga yang dia akan bentuk rumah tangganya laksana yang dikatakan oleh baginda Rasul, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bukan hanya bangunan yang diperindah, bukan hanya aksesoris yang diperlengkap, tapi yang terpenting pula membangun ruh dalam rumah tangga, agar rumah tangga itu benar-benar yang seperti dikatakan Rasulullah, surganya ada di alam dunia adalah rumahnya. Itu yang pertama.
beliau berharap untuk kita yang datang pada malam hari ini mendoakan beliau beserta keluarga agar Allah jadikan rumah tangganya adalah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan yang soleh yang solihah, dan rumah tempat tinggal beliau ini adalah dijadikan rumah yang barokah, rumah yang ahlinya adalah ahli taat dan ibadah, cinta dan cintai oleh Allah, dan juga cinta dicintai oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kalau boleh saya sedikit cerita, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, ini Bang Najir ini manusia yang unik. Kenapa saya katakan unik? Lika-liku kehidupannya sedikit banyaknya saya tahu bagaimana perjalanan hidup beliau. Dari beliau kerja di bakti karya, belum kenal dengan saya, lalu kenal dengan saya, seiring sejalan dan sepemikiran dengan saya, dan seterusnya sampai membangun keistiqomahan dalam bermajlis. Sampai-sampai beliau lupa kalau umurnya sudah cukup untuk berumah tangga. Ketika itu saya tegur, karena saya lihat ini Bang Najir ini roman-romannya sama perempuan rada-rada gak suka. Saya khawatir kalau dia gak suka sama wanita berarti dia suka sama pria. Jangan-jangan dia dekat sama saya ada salah suka sama saya. Makanya saya tegur, saya tanya, ternyata alhamdulillah jawabannya emang belum ada perempuannya. Emang belum ada perempuan. Saya bilang kalau ada perempuannya mau nggak? Mau Pak Ustaz. Nah, ini nih gue pas nih. Iya, pas nih. Maka setelah saya tegur, saya kasih waktu, lalu beliau pun masih kebingungan. Kenapa? Pengen nikah, perempuannya nggak ada. Maka Allah berikan takdir, dengan Allah berikan wasilah. Saya suruh baca beliau satu doa, nanti insya Allah akan tunjukkan jalannya. Nah, lempengan doanya jangan dikasih tahu Jir, Haji Yudo, bahaya. Berubut. Ya, jadi cerita aja dari ini. Jangan dikasih. Saya belum ridho untuk dikasih Haji Yudo. Ya. Bahaya soalnya. Alhamdulillah nggak lama kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bapaknya meninggal dunia. Setelah almarhum meninggal dunia, berlanjut lagi, dan Allah kasih secercah harapan, setitik cahaya yang menjadi keberkahan. Sampai orang tua beliau pun, abang ataupun adiknya, nggak ada yang tahu. Memang saya pesan jangan dikasih tahu kalau memang belum pasti. Nanti kalau memang sudah pasti, insya Allah orang tua ente mau bakal ikut aja. Ternyata benar amanat ini beliau pegang erat. Sampai beberapa hari, 2 atau 3 hari acara mau lamaran atau serah-serahan, lamaran namanya. Itu baru dikasih tahu. Orang tuanya bingung Bu Kustina. Saking bingungnya megang sapu terbalik nyapunya. Nah, itu terjadi tuh. Saking bingungnya. Ini bocah tiba-tiba mau ngelamar perempuannya yang mana? Orangnya yang mana? Dan seterusnya. Singkat cerita terjadilah kita lamaran. Saya dengan Abu Haris yang bawa, dan seterusnya sampai pun serah-serahan, saya pun mengantarkannya sampai beliau pun ijab kabul pun saya hadir, alhamdulillah di tempat dan juga di acara yang bahagia tersebut. Lalu saya pesan dengan beliau dan juga pesan untuk diri saya dan sahabat semua, yang namanya berumah tangga nggak akan dikatakan sukses, tidak akan dikatakan berhasil kalau gelas, piring, mangkok, sendok masih nyampur sama orang tua. Artinya sehebat apapun dia,
sebesar apapun gajinya, sesukses apapun usahanya, kalau gelas, sendok, piring, mangkoknya sama dengan orang tua, ama mertua, itu belum sukses. Maka saya dorong beliau untuk ngontrak, keluar dari orang tua. Jangan orang tua di Bogor, jangan orang tua di Sawangan. Ini mohon maaf Bu Kustina, sayalah orang yang paling menentang Najir itu tinggal di rumah Bu Kustina ataupun di Bogor. Saya suruh dia itu mandiri. Mau makan, mau minum, mau kagak, mau lapar dan seterusnya, nikmatin dengan istri. Alhamdulillah beliau tuh berjalan ngontrak. Saya panggil lagi, kapan ente punya rumah? Belum kepikiran katanya. Ini emang bocah unik, kalau nggak ditegur nggak jalan. Akhirnya ketika saya tegur baru dia mikir, iya ya punya rumah. Saya bilang, ente kalau belum punya anak, rumah dulu pikirin pertama. Sekarang udah punya anak, sebelum anak itu dewasa atau besar, biayanya akan lebih besar, pikirkan rumah terlebih dahulu. Akhirnya beberapa lama kemudian datang lagi memberikan kabar, Pak Ustadz kalau begini-begini gimana? Singkat cerita, beliau ini mau beli rumah. Cash atau ngutang? Cash siap, ngutang siap. Luar biasa. Cash siap, ngutang siap. Kenapa? Memang saya sangat menekankan Najir ini, sisahkan dari uang usaha dan sebagainya, nabung berapapun harus nabung. Dan memang saya terbilang kalau mendidik itu sangat kejam. Tanda kutip orang akan mengatakan kejam banget ini Pak Ustadz kalau mendidik. Tapi itulah yang saya lakukan. Dan alhamdulillah dari sisi kekejamannya saya mendidik Najir ini, hasilnya seperti ini. Allah berikan nikmat yang berlimpah dan Allah izinkan beliau, meskipun ada satu hal yang kemarin ada 2-3 kali proses, tapi Allah jadikan tempat ini yang pada akhirnya beliau bisa tempati sebagai tempat tinggalnya. Maka besar harapan saya ketika Najir sudah sampai pada hal yang beliau inginkan adalah mempunyai rumah ataupun tempat tinggal sendiri, saya hanya ingin berpesan, ya, la takunu baitakum bil maqabir. Jangan kau jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Kenapa dikatakan seperti kuburan? Yang di dalamnya adalah ahli baitnya, keluarga yang tempat tinggal di situ tidak membaca ayat-ayat Al-Quran. Maka rumah yang berkah, saya katakan sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ya, rumah yang berkah itu yang pertama apa? Apabila suami dan istri orang yang tinggal di situ adalah mereka yang menegakkan sholat. Tolak ukurnya sholat. Kenapa? Kalau suami sama istri itu diibaratkan segitiga, coba bayangkan di hadapan kalian ini sahabat semua ada segitiga. Ada segitiga, sebelah kanannya adalah suami, sebelah kirinya adalah istri. Ketika suami naik 1 tingkat, istri naik 1 tingkat, akan menuju puncak kerucut paling atas. Puncak paling kerucut atas ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami naik ke atas mendekat Allah, istri naik ke atas mendekati Allah. Berarti ketika dua-duanya saling berdekatan antara satu dengan lainnya, di puncaknya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka adalah satu keluarga yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau istrinya turun jauh dari Allah, turun 1 tingkat, 2 tingkat jauh dari Allah, 3 tingkat jauh turun dari Allah, maka dia jauh dari Allah. Suaminya pun turun jauh dari Allah, 2 tingkat turun dari Allah jauh, dan 3 tingkat jauh lagi dari Allah. Berarti jangankan dengan Allah, dengan suami istri saja saling berjauhan. Kiri kanan ada jarak yang jauh. Maka kadangkala orang-orang yang suami istri ini sering berantem, kenapa? Enggak dekat sama Allah. Kalau dia dekat sama Allah dua-duanya, maka dia saling menyatu dari hati ke hatinya.
suami istri dekat sama Allah naik ke atas, dekat gitu. Cara dekat yang paling aman, cara dekat yang paling murah, cara dekat yang paling berkah adalah tegakkan sholat. Ada ibu-ibu di sini? Bu, kalau sayang sama suami, sholat yang benar. Suami ibu udah pergi pagi sampai sore. Kadang kayak Pak Kurdin pergi pagi pulang tengah malam. Kalau dia nggak mengingat sama bini, mau dia tidur di kantor. Nih kalau ada punya suami yang kayak model begini, sayangi suami dengan cara apa? Tegakin sholat. Suami berangkat pagi, ibu sholat zuhur, suami insya Allah berkah rizkinya. Suami masih ada di kantor waktu asar, ibu sholat asar, insya Allah tambah berkah rezekinya. Suami dalam perjalanan dari kantornya sampai maghrib, ibu sholat maghrib, insya Allah suami itu diselamatkan dunia dan akhirat dan keluarga menjadi aman sentosa. Sholat. Suami kerja banting tulang, pergi pagi sampai sore, sampai ngos-ngosan, kepala jadi kaki, sampai sempak basah lepek. Kalau istri nggak sholat, rezeki mah tetap aja jadi sulit. Banyak kurang berkah, berlimpah banyak urusan. Apalagi nih, kalau istri nggak sholat, suaminya rajin. Dikatakan oleh Imam Al-Alama Al-Imam Abdullah Al-Haddad Sahib Ratib, beliau mengatakan ketika ada suami yang rajin bekerja mencari keberkahan rezeki, tapi istrinya tidak mendorong dengan doa dan ibadah, itu bisa berbalik bala-bala ataupun bencana-bencana, penyakit-penyakit yang harusnya suami itu terima jatuh kepada istrinya. Jadi tidak jarang suaminya rajin kerja, taat ibadah, istrinya banyak sakit-sakitan. Kenapa? Ini timbal baliknya, magnetnya. Maka saya ingatkan sama bunda, kalau abu ya berangkat, doain. Kalau abu yang ngaji di mana-mana, doain. Doa bukan setiap abu ya tuh berangkat sampai pulang bunda langsung di atas sejadah terus, bukan. Maksudnya apa? Jalankan syariat-syariat agama, minimal sholatnya tegakkan, itu semua menjadi hal yang menjadi wasilah untuk keselamatan dan keberkahan. Satu, nadir, niat, tegakkan sholat. Yang kedua apa? Yang kedua, sayangi, muliakan orang tua kalian. Dalam keadaan apapun kalian, mau dalam keadaan senang, dalam keadaan sulit, mau keadaan sehat, keadaan sakit, kalau ada orang tua datang, sambut dengan senyuman, sambut dengan rasa syukur kepada Allah. Kenapa? Orang tua itu datang bawa berkah. Meskipun orang tua datang minta duit sama kita, pada hakikatnya itu duit yang kita beri sama orang tua itu jadi keberkahan kita dunia akhirat. Saya meyakini ketika ada orang tua datang ke rumah, pusing saya nyari duit, orang tua minta ini dan seterusnya. Tapi di situ di hati kecil saya, alhamdulillah orang tua masih mau minta sama saya. Meskipun saya dalam keadaan susah, meskipun saya dalam keadaan kesulitan, mungkin juga saat itu saya nggak punya duit, tapi orang tua berani minta sama saya. Itu satu apa? Kehormatan. Kenapa nggak dengan anak-anak yang lain? Orang tua nggak enak takut sama dia. Orang tua takut sama anak, siap-siap itu anak sudah menjadi ahli nerakanya Allah. Kalau anak takut sama orang tua wajar. Kenapa jadi orang tua takut sama anak? Berarti anak itu kurang ajar. Kalau ada anak nih, orang tuanya bisa curhat sama dia, itu anak yang paling disayang namanya. Tapi kalau ada orang tua disuruh curhat sama anaknya, tapi dia nggak mau, kenapa? Dia takut sama anaknya, dia nggak enak sama anak itu tersebut, maka tanda-tanda anak itu ahli nerakanya Allah. Kenapa? Jangankan orang lain, orang tuanya takut sama dia. Dua, muliakan, hormati orang tua.
meskipun dalam keadaan apapun mereka datang, butuh apapun ketika mereka minta, dan keadaan apapun kita untuk bisa memenuhinya, tolong hadapi, sambut dengan senyuman. Ini penting saya katakan. Yang sering kita juga diajarkan oleh guru-guru kita, orang tua kita tuh ada berapa? Ada 3. Yang melahirkan kita, yang memberikan tanggung jawabnya kepada kita, dan yang ketiga yang mengajarkan kita, yaitu guru kita. Oh Pak Ustadz kalau ngomong begini kapan waktu nanti Pak Ustadz datang ke sini minta duit. Bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya ya. Nah yang terakhir sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita berumah tangga, selain kita harus tegakkan salat, dekatkan diri kepada Allah, juga kita dengan menghormati kedua orang tua kita yang mendatang keberkahan apa? Silaturahim, hubungan dengan tetangga. Rasulullah mengatakan, ya, man amana billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakan siapa? Tetangganya. Sampai Rasulullah di hadis yang lain, malaikat Jibril itu naik turun menyampaikan wahyu kepada Rasulullah, ya Rasul, hormati tetanggamu. Turun lagi malaikat Jibril, ya Rasul, bagaimana tetanggamu? Sudah kau layani dengan baik? Turun lagi malaikat Jibril, ya Rasul, bagaimana tanggapan mereka tetanggamu terhadap keadaanmu? Terus malaikat Jibril itu bolak-balik nanya Rasulullah tentang tetangganya. Apa kata Rasulullah? Sampai-sampai saya khawatir kalau malaikat Jibril itu datang terakhir akan ada perintah bahwa tetangga bisa mendapatkan warisan aku. Saking apa? Saking pentingnya memuliakan tetangga. Saking pentingnya kita berhubungan atau kita saling berhubungan silaturahim dengan tetangga di sekitar kita. Mungkin secara singkat itu saja pada malam hari ini, ya, sebagai nasihat untuk saya pribadi dan juga khususnya yang Sahih Bait itu saya Muhammad Nazir, yang mana malam hari ini beliau mengisi rumah ini. Mudah-mudahan Allah jadikan rumah ini adalah rumah yang penuh dengan keberkahan. Allah jauhkan dari segala macam malapetaka, bahaya, musibah, godaan manusia ataupun godaan jin ataupun syaitan, dan juga hal-hal yang tidak menyenangkan mengganggu keharmonisan rumah tangga beliau. Dan Allah jadikan benar-benar rumah tangganya adalah rumah tangga yang sakinah mawaddah rahmah, ahli bait ataupun penghuni dari rumah ini adalah rumah tangga yang senantiasa mencintai dan dicintai oleh Allah, mencintai dan dicintai oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Al-Fatihah biqabul wa bitamami kulli salawat wa rahmatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Binniyati sihah wal afiyah wa salam wal barakah wa nafiyah wa qabul kulli du'aina wa hajatina wa maqasidina fid dunya wal akhirah. A'udzu bika bi hajatin min sahibil bait Muhammad Nadir wa dzurriyyah. Ayyadana hadhihi dhikra mubarakah wa ahli ta'ati wa ibadah lillahi wa rasulihi wa min nafil dzurriyyati min sakinah mawaddah wa rahmah bi hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan yang kedua, mohon dihasan bacatul Fatihah khusus orang tua saya Hajah Siti Zahra yang sedang kurang sehat, semoga Allah angkat penyakitnya, semoga Allah berikan sehat dan afiat. Dan juga doa untuk saya, untuk Bunda, mudah-mudahan kalau Bunda memang lagi kurang sehat juga, mudah-mudahan segera Allah berikan sehat afiat yang sempurna dan bisa beribadah kepada Allah dengan sempurna. Dan untuk kedua anak saya, Syamil Yasmin, mudah-mudahan pun menjadi anak yang soleh, yang solihah. Dan seluruh dari kita semua mungkin ada yang kurang sehat, yang sakit, baik pasangan hidup, istri, suami, anak ataupun yang lainnya. Mudah-mudahan pula Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan yang sempurna dan bisa beribadah kepada Allah dengan sempurna. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
tahun. Tanggal 2 Maret 2005 kami melangsungkan pernikahan. Sekarang tahun 2023. Jadi kurang lebih 18 tahun kami sudah membina rumah tangga. Mudah-mudahan Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah takdirkan anak kami adalah anak yang soleh, yang solihah, dan kami dan keluarga bisa berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad SAW, baik di dunia ataupun di akhirat, dan tetap istiqomah untuk kita sama-sama syiar dari agamanya Allah, dari ajarannya baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu